keteropong wak lebay. Awas, nangkap iblis. Pada saudaraku seiman seislam, aku ini hanyalah kata pengantar atau mukaddimah dalam buku. Untuk pendalaman kajian, materi kajiannya, itu yang punya wewenang adalah ahli ilmu. Ahli ilmu. Mereka itulah disebut ulama poros Nabi. Telah sepakat kewajiban mengikuti jalan as-salaf berdasarkan dalil dari Al-Quran, Sunnah, dan apa? Kesepakatan ulama. Nabi SAW sendiri menyebut dirinya sebagai salaf. Ada haditsnya dalam riwayat Bukhari Muslim. Kalau tidak pernah baca hadits, jangan salahkan orang yang baca. Saya sebut haditsnya dalam riwayat Bukhari Muslim dari hadits Aisyah. Kisahnya panjang. Ketika Nabi SAW duduk di tengah istrinya, lalu putrinya Fatimah datang. Kemudian Fatimah didudukkan di kanannya. Fatimah dibisiki oleh Nabi sebuah rahasia. Kemudian Fatimah menangis terseduh-seduh. Kemudian didudukkan lagi di kirinya. Kemudian dibisikkan sesuatu. Fatimah tersenyum. Yang akhir kisahnya, akhirnya setelah Nabi meninggal, ditanya kepada Fatimah, apa yang dibisikkan oleh Nabi kepadamu? Kata Fatimah, adapun bisikan yang pertama yang membuat saya menangis, Nabi berkata kepadanya bahwa Fatimah, biasanya setiap tahun Jibril turun membaca Al-Quran sekali saja, tapi tahun ini 2 kali. Saya tidak melihat perubahan ini kecuali menunjukkan ajalku sudah dekat. Maka kata Nabi kepada putrinya, fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'mas salaf ana laki. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya sebaik-baik salaf untuk kamu adalah saya. Nabi menyebut dirinya sebagai apa? Sebagai salaf. Jadi kalau kita berkata salafi nisbat kepada Nabi SAW, dilarang atau tidak? Tidak ada yang melarangnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku seiman seislam, dimanapun kalian berada, insya Allah dalam naungan kekasih sayang Allah, dalam rahmat Allah, insya Allah, ya Rabbku, ya Allah, berilah perlindungan kepada saudaraku seiman seislam dimanapun mereka berada. Yang lemah, kuatkan. Yang miskin, kayakan. Karena kata Rasulullah, miskin itu dekat dengan kekuburan. Buatlah mereka makmur dalam ekonominya ya Rob. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Insya Allah kokoh, tegar, istiqomah menjalani sunnah Rasulullah. Garis yang lurus, garis yang lurus. Konsisten. Bagaimana kabar kalian saudaraku? Khususnya umat Islam. Umat Islam dimanapun berada. Umat Islam. Khusus umat Islam. Dan lebih khusus lagi, saudaraku, satu manhaj salafi, salafus soleh. Woi orang Medan, apa kabar? Maafkan jika aku salah. Aku hanya menyampaikan kepada kalian bagaimana cara mencari dan memilih guru untuk memperoleh ilmu pengetahuan tentang Islam. Carilah ulama poros Nabi. Dari mulut-mulut mereka akan keluar surat-surat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis sahih Rasulullah. Bukan dongeng-dongeng-dongeng, bukan ahli cerita. Insya Allah, insya Allah. Ikuti ulama poros Nabi. Ikuti ulama poros Nabi. Berguru kepada mereka. Cari mereka. Cari. Mereka tidak populer seperti ustadz-ustadz pelawak, seperti badut-badut mimbar. Insya Allah mereka gak populer. Mereka tidak gila popularitas, tidak. Mereka tidak gila jabatan, tidak. Mereka istiqomah dalam manhaj, mengikuti para sahabat, mengikuti Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Memang mereka sulit nyarinya, sulit. Ya namanya mutiara, emas murni, enggak seperti KW-KW, bersebar, pintar bicara, hafal 35 ayat, hafal 5-6 hadis, langsung ceramah. Ketika baca Quran tak disebut suratnya, ketika baca hadis tak disebut riwayatnya. Jangan ikuti yang begitu. Buang-buang umur, buang-buang waktu, tak ada faedah, tak ada manfaat.
Yuk, kita dengarkan yuk. Ayo kita dengarkan sama-sama ini. Nasihat ulama poros Nabi. Nasihat ulama poros Nabi. Ulama poros Nabi Zulkarnain M. Sanusi. Zulkarnain M. Sanusi. Ilmunya juga luas, dalam tentang kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Tapi anak-anak setan selalu tak ridho. Maka mereka beri stempel, mereka beri cap, Wahabi. Wahabi. Memang orang-orang yang mengikuti setan-setan dari jenis manusia sangat benci, antipati terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Mereka nggak suka, tapi yakinlah Allah bersama orang-orang yang bela agamanya. Dan percayalah, Al-Haq pasti menang. Kita pakai lisan, mereka pakai lisan. Kita pakai konsep, mereka pakai konsep. Konsep kita sumbernya Al-Quran, As-Sunnah. Jelas, nyata, terang benderang. Yang namanya manusia cinta, benar-benar cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mustahil benci Quran, mustahil benci Sunnah. Mari kita dengarkan nasihat dari ulama poros Nabi Zulkarnain M. Sanusi. Jalan yang dibawa oleh Nabi itu cuma satu. Karena itu dalam bahasa Al-Quran tidak ada jalan agama itu dibahasakan dengan kata dua atau kata jamak, cuma datang dengan kata tunggal saja. Iya. Kita baca di surah Al-Fatihah, ihdina as-siratal mustaqim. Tahu as-sirat? Satu jalan, as-sirat, bukan as-siratat, tapi satu jalan. Iya. Wa hada sirati, sesungguhnya ini adalah jalanku. Pakai satu. Qul hadhihi sabili, katakan ini sabilku, satu jalan. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, telah datang dari Allah sebuah cahaya dan kitab yang terang. Semuanya dibahasakan satu. Agama itu seperti itu. Iya. Dia satu jalan saja yang mengantar kepada Allah Subhanahu. Nabi sudah gambarkan dengan gambaran yang sangat indah dalam hadits Ibnu Mas'ud riwayat At-Tirmidzi. Beliau pernah menggambar sebuah garis yang lurus, kemudian beliau berkata, hadza siratullahil mustaqim, ini jalan Allah yang lurus, hadza sabilullah. Kemudian beliau gambar lagi garis-garis yang banyak di kanan dan kirinya, ini jalan-jalannya syaitan yang menyimpang. Tidak ada satu jalan pun kecuali ada syaitan menyuruh ke situ. Jelas ya? Jadi satu jalan. Itu penggambarannya banyak sekali. Islam itu cuma satu jalan. Itu yang dirasakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Ya, itu riwayat yang sahih ya. Ya. Belakang ini ada orang yang aneh-aneh saja. Ya. Ini golongan, kalau disebut di masa dahulu, golongan pencari kayu bakar di malam hari. Hati mulai namanya. Tahu pencari kayu bakar di malam hari? Dia karena malam hari yang dia cari kayu bakar, tidak melihat, tidak bawa apa-apa. Jadi modal dia cuma meraba-raba saja. Ada yang lurus-lurus, panjang-panjang, agak licin, berarti itu kayu. Nah, dimasukin ke tempat kayunya. Yaitu kaidahnya lurus, panjang-panjang masuk, lurus, panjang-panjang masuk. Dapat ular, lurus, panjang-panjang juga masuk juga. Ya, bisa membunuh dia. Nah, itu namanya pencari kayu bakar di malam hari. Itu dibahasakan oleh para ulama untuk orang yang menyampaikan hadis sembarangan, tidak dia periksa sanadnya dan asal usulnya. Itu namanya pencari kayu bakar di
hari. Kalau di bahasa lainnya dikatakan al-qassas, tukang dongeng, tukang kisah, sembarang menyampaikan hadis. Jelas ya? Hadis mengatakan bahwa ini riwayat, katanya ada riwayat lain. Riwayat lainnya itu mengatakan semuanya masuk surga kecuali satu. Itu hadis palsu ya. Tidak ada asal usulnya, bahkan dusta terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sembarang saya menyampaikan. Iya. Ini riwayat paling banyak diketemukan di tengah orang-orang Syiah ya, yang menyampaikannya. Yang membela Syiah itu selalu bawakan riwayat ini. Baik. Ini haditsnya sahih. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda semuanya dalam neraka kecuali satu. Nabi terangkan siapa satu itu. Satu itu tidak diterangkan orangnya, siapa orangnya, tapi diterangkan sifatnya. Karena itu tidak mungkin dijadikan hadits ini sebagai klaim untuk sebagian orang. Ya, di salafi saja masuk surga, berarti si fulan saja yang mengaku salafi masuk surga. Dia mengaku dirinya di atas jalan salaf pun belum tentu dia masuk surga. Tidak ada yang menjaminnya masuk surga. Jelas ya? Tapi Nabi memberikan pengabaran bagaimana jalan keselamatan. Orang yang selamat itu cuma satu saja, satu golongan. Apa sifatnya? Humul jamaah. Mereka adalah berada di atas prinsip al-jamaah. Apa prinsip al-jamaah itu? Datang dalam sebagian riwayat, ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Orang-orang yang berada di atas petunjuk seperti petunjuk yang saya dan para sahabatku berada di atasnya. Jelas ya? Ini namanya mengikuti jalan as-salaf. Karena Nabi itu adalah salaf, pendahulu. Para sahabat adalah salaf, pendahulu. Nabi yang menyebut dirinya sebagai as-salaf. Kata beliau kepada Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, ni'mas salaf ana laki. Sebaik-baik salaf bagi kamu adalah saya. Jelas ya? Karena itu nisbat kepada salaf, itu nisbat kepada Nabi, ikut kepada Nabi. Iya. Itulah umat Islam harusnya berbangga seperti itu, bernisbat kepada Nabi. Itulah jalan as-salaf namanya. Yang jalan as-salaf itu adalah jalan siapa yang berada di atas sunnah Nabi dan mengikuti jalan para sahabat. Apapun warga negaranya, apapun jenis kelaminnya, apapun warna kulitnya, bagaimanapun bahasanya, yang penting dia menguasai Al-Quran dan sunnah sesuai dengan jalan Nabi dan para sahabat, maka itulah yang dikatakan sebagai apa? Salafi. Ya, jangan menggiring opini ini salafi mau benar sendiri, diarahkan kepada orang-orang tertentu. Ya, setiap kali orang mengajarkan jalan salaf berarti orang mau benar sendiri. Nah, itu tidak benar ya. Iya. Orang yang menempuh jalan Islam itu diharapkan dia istiqamah di atas agama. Tapi orang yang hidup, mari yang menjamin dirinya dia selamat dari fitnah. Iya. Dari menjamin dirinya. Tapi suatu kemuliaan bagi seorang hamba, dia berjalan di atas jalan Nabi dan para sahabatnya. Itulah jalan keselamatan namanya. Ya, kalau dikatakan apakah wajib mengikuti jalan as-salaf? Ya, wajib. Karena memang telah ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran, dari sunnah yang kesepakatan ulama tentang hal tersebut. Apakah jalan yang benar cuma jalan as-salaf? Jawabannya iya, cuma itu yang benar. Ya. Tapi itu tadi rinciannya saya uraikan. Jangan diarahkan kepada mana ingin mengaburkan kebenaran. Baik, wallahu ta'ala alam. Puas ya? Puas. Hati nyaman. Pikiran terbuka. Itulah pencerahan ilmu. Karena yang ngasih tahu itu orang berilmu. Bukan kayak yang di awal tadi. Yang kerjanya menuduh, membenci, Wahabi, Wahabi. Ini ulama poros Nabi. Jelas dakwahnya, jelas penyampaiannya. Layak untuk jadi guru. Ini jangan salah milih guru. Karena di kolong langit dunia ini ulama itu ada dua. Ingat baik-baik ini. Ulama itu ada dua. Satu ulama pewaris para nabi. Yang kedua ulama su. Ulama su, cinta dunia, takut mati. Ini nih, perusak agama, menyebar kebohongan, memfitnah manusia. Itu ulama su. Hati-hati kalian ini memilih guru. Hati-hati milih guru.
Insya Allah di lain waktu, di lain kesempatan kita bertemu lagi membahas hal-hal yang penting untuk kita ketahui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.